Sobat PS semua pasti sering kan, atau emang biasa kali ya, sama adenya atau kakaknya di rumah berebutan gara-gara TV doang. Itu baru dinamakan dengan proses interaksi sosial yang dinamakan dengan disosiatif. Hai, halo Sobat PS, balik lagi nih dengan aku Madiha Robiah dengan konsep-konsep sosiologi di channelnya Perspektif Sosiologi. Nah, kemarin itu aku udah ngebahas tentang proses interaksi asosiatif ya. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai proses interaksi sosial yaitu disosiatifnya. Nah, aku punya satu contoh nih sobat tentang interaksi sosial dalam sebuah proses disosiatif. Contohnya, ada seorang adik sama kakak nih lagi nonton TV. Tiba-tiba mereka tuh berantem gara-gara berebutan tayangan televisi. Nah, itu dia adanya sebuah proses interaksi melalui berantemnya itu gitu. Jadi dari si berantemnya itu mereka melakukan interaksi. Adanya berantem, pertikaian, perselisihan, atau bahkan adanya konflik antara kakak dan adiknya. Nah, kira-kira Sobat PS semua pasti sering kan, atau emang biasa kali ya, sama adiknya atau kakaknya di rumah berebutan gara-gara TV doang. Itu baru dinamakan dengan proses interaksi sosial yang dinamakan dengan disosiatif gitu. Nah, lanjut. Di sini ternyata proses interaksi disosiatif itu punya bentuk-bentuk lainnya juga loh sobat. Apa sih bentuk-bentuknya? Ya, di sini ada 3 bentuk dari interaksi sosial proses disosiatif. Pertama, adanya kompetisi atau perlombaan. Ya, kita tahu lah ya, adanya kompetisi berarti adanya saling pengen unggul-unggulan, pengen aku nih yang menang, kamu mah apa sih gitu. Nah, itu bisa dikatakan dengan disosiatif dari kompetisi. Contohnya nih ya, misalnya kalau tiap 17 Agustusan kan pasti ada lomba tuh ya. Mungkin lomba kerupuk, makan kerupuk, atau lomba balap karung. Nah, atau mungkin lomba apalagi kelereng. Nah, biasanya pasti setiap lombanya itu ada yang dinamakan dengan kejuaraan kan. Setiap orang itu pasti menginginkan untuk mendapatkan juara. Nah, disitulah terjadinya sebuah interaksi sosial melalui perlombaan atau melalui ingin ada rasa unggul sendiri di situ. Seperti itu sobat. Nah, yang kedua yaitu dalam bentuk kontravensi. Apa sih kontravensi itu? Jadi kontravensi itu adalah suatu perasaan yang tidak suka, yang emang disembunyiin. Ibaratnya gini deh, misalnya kamu ada rasa dengki kali ya, dengki iri atau kayak rasa gak suka lah sama orang, tapi disembunyiin. Dan padahal nggak atau belum pasti orang tersebut tuh sama dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi bisa disebut sebagai miskomunikasi kali ya. Sebagai contohnya nih, aku punya contoh. Misalnya kamu seorang mahasiswa nih, terus ikutan nih, wah ada hal yang emang harus ditegakkan nih. Ikutlah demo mahasiswa. Nah, terus dalam demo mahasiswanya itu terjadinya sebuah interaksi sosial yang dinamakan dengan disosiatif dalam bentuk kontravensi. Karena apa? Karena pada demo mahasiswa ini mahasiswanya merasa ada yang nggak disukai nih sama mahasiswanya, dan dari pihak yang didemoin juga pingin menyampaikan bahwa itu nggak benar yang dikatakan mahasiswa ini gitu. Nah, jadi ada rasa ketidak saling penerimaan satu dengan yang lainnya gitu. Yang ketiga
dalam bentuk pertentangan atau biasa disebut dengan konflik. Ya, namanya juga konflik ya. Pasti ada masalah, ada pertentangan, ada apa ya? Ya, pokoknya sesuatu yang emang nggak bener lah ya, gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya kamu lagi ada di lagi nonton bola lah, nonton bola. Pasti setiap nonton bola itu atau pertandingan bola itu ada ini kan ya, tim bolanya misalnya kayak The Jack kali ya. Terus ada juga tim bola bobotoh. Nah, itu ternyata ada sesuatu yang membuat terjadinya sebuah konflik antara tim bola The Jack ini sama bobotoh ini. Dan lalu terjadilah pertikaian atau pertentangan, konflik di situ karena saling tidak suka di situ. Terjadi interaksi sosial karena tidak saling menerima bahwa timnya itu dipojokkan lah atau mungkin disalahkan gitu. Nah, sobat ya semua, kira-kira kalau kalian lagi berantem nih atau mungkin lagi ada konflik sama seseorang atau sekelompok orang, kira-kira konflik-konflik atau pertikaian yang kalian lakukan dalam interaksi sosial itu termasuk dalam bentuk-bentuk yang apa ya sobat? Mungkin termasuk dalam bentuk kontravensi atau dalam bentuk kompetisi atau bahkan masuk dalam bentuk konflik atau pertikaian. Apapun itu jawabannya, apapun itu bentuk dari interaksi sosial yang kalian lakukan, tetap stay tune ya, yang pastinya di channel Perspektif Sosiologi. Bye-bye.